Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Naysila. Dan kali ini kita akan bahas mengenai tantangan apa aja sih yang menjadi hambatan gitu buat mahasiswa perantau. Tentunya aku nggak sendirian aja, di sini aku ada teman yaitu Trisna. Hai. Trisna, gimana nih perasaannya hari ini? Hari ini lumayan seneng lah ya. Lumayan Soalnya tugas juga udah mulai menipis. Wow, tugasnya udah mulai menipis. Iya. Puji Tuhan, bagus sekali sih gitu kan. Karena minggu-minggu ini tuh kalau nggak salah banyak banget ya dudet-dudetnya Iya, gitu. banyak Banget dudet-dudetnya. Oke, tapi kita di sini bukan bahas dudet nih guys. Kita bakal bahas tantangan-tantangan yang menjadi hambatan untuk mahasiswa perantau gitu. Dengan saya sendiri mahasiswa perantau, teman saya juga ini mahasiswa perantau gitu kan. Tapi nih sebelumnya udah berapa lama nih merantau gitu kan? Udah mau 1 tahun sih. Udah mau 1 tahun ya, kalau dihitung-hitung berarti berapa bulan tuh? Sekitar mau 8 bulanan lah gitu ya. Sejauh ini happy nggak merantau? Jauh ini kadang happy kadang enggak. Oh, kadang happy kadang enggak. happy kadang Iya, enggak. dengan setiap realita yang ada gitu ya, jadi kayak tergantung lah ya gitu. Kalau misalnya awal-awal itu ada nggak sih Kak kayak tantangan gitu yang kamu rasakan sama awal-awal merantau ini gitu kan, jauh dari orang tua dan jauh dari tempat asal juga gitu, ada nggak sih? Tentunya ada, karena kadang merantau itu menjadi pengalaman seru sekaligus menjadi tantangan bagi kita sendiri, bagi diri kita sendiri, dimana kita harus beradaptasi dulu gitu, baik dari lingkungan, orang-orangnya. Nah, untuk tantangan yang pertama yang aku rasain pas pertama kali merantau itu homesick. Homesick, iya homesick. Gimana tuh homesicknya tuh gimana? Tipe yang nangis kah di kamar diem-diem atau gimana? Kalau homesick yang aku alami itu tentunya nangis ya. Oh, nangis. Karena baru pertama kali pisah dari orang tua, jadi rasanya tuh beda. Tiap bangun pagi, lihatnya apa alarm. Lihatnya orang-orang yang berbeda dari sebelumnya. Waktu homesick gitu ada nggak sih kayak cara biar kayak itu kan homesick itu kan kayak kangen sama keluarga gitu kan, kangen sama rumah gitu. Ada nggak sih cara biar kamu itu nggak yang ngerasa kesepian, ngerasa sendirian gitu waktu awal-awal itu? Nah, yang aku lakuin pas homesick tentunya komunikasi dengan orang tua di sana. Kemudian menjalin relasi dengan orang lain. Nah, soalnya kebetulan aku juga punya teman kan di sini dari Nias juga. Jadi kami menghilangkan rasa homesick tuh misalnya ketemuan, terus ngobrol gitu. Tentunya yang pertama sih komunikasi dengan orang tua. Ya, tapi memang komunikasi ini penting banget ya, apalagi zaman sekarang udah canggih, kita tiap hari mau video call pun itu kita bisa gitu kan, jadi kita nggak terlalu merasa kesepian lah gitu. Tapi homesick itu aku ngerasain juga sih waktu awal-awal gitu kan. Tapi homesicknya tuh tipe yang kayak udah berbulan-bulan nih, kayak sebulan 2 bulan tinggal tuh, tapi baru kerasa homesicknya tuh di situ gitu. Karena apa ya, ngerasa ya udah sih waktu awal-awal tuh mindsetku tuh kayak gini, ya udah sih awal-awal ini tuh kayak kita tuh cuman nginep doang. Tau nggak sih, kayak kadang kan kalau misalnya kita mau main sama teman terus mau nginep di rumah teman pun kayak ya udah anggapannya tuh mindsetnya tuh seperti itu. Tapi udah sebulan baru ngerasa kehilangan gitu kan sama orang rumah gitu. Tapi selain homesick ini ada nggak sih Kak hal-hal lain yang bikin kayak susah banget gitu untuk ngejalaninnya, entah itu mungkin mandiri gitu ya, apalagi buat aku yang kalau di rumah itu lebih sering bergantung sama orang tua gitu kan, sama saudara-saudara gitu. Ada nggak sih tantangannya selain itu? Tentunya ada, selain homesick kita punya tantangan tersendiri juga. Tentunya tantangannya itu hidup mandiri. Karena kita sebagai, apalagi aku anak terakhir kan, biasa hidup mandiri gitu. Iya. Nah, kemudian di sini hidup mandiri itu mulai dari bangun pagi, mengatur waktu, kemudian dari segi keuangan juga. Keuangan tuh. Tapi kayaknya selain hidup mandiri memang bagian segi keuangan ini agak penting banget gitu ya.
Gimana sih Kak cara Kakak untuk ngatur uang gitu kan. Ngatur uang itu kan susah banget gitu, apalagi buat awal-awal gitu kan kita nggak tahu bagaimana cara manage kebutuhan kita tuh pengeluarannya seberapa gitu. Nah, untuk mengatur waktu tentunya aku rasain sendiri bagaimana biaya hidup di sini dengan biaya hidup pas aku di kampung. Itu biaya itu sangat berbeda. Nah, awal-awal aku tuh susah banget ngatur keuangan. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa biaya di sini tuh nggak semurah di biaya di kampung. Jadi pas awal tuh keuanganku tuh nggak pernah diatur. Nah, kayak aku harus membeli kebutuhan segini banyak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kayak aku nggak bisa nge-stuck di hal tersebut. Jadi aku mulai list tuh kebutuhan. Nah, di situ aku membeli yang memang kebutuhan, bukan keinginan dong. Nah, kalau keinginan tuh pasti ada waktunya. Cuman kebutuhan yang pertama tuh harus kita penuhi dulu gitu. Bagus sih, kita utamakan dulu kebutuhan baru keinginan ya guys. Utamakan fungsi daripada gengsi gitu. Nah, selain keuangan nih, ada nggak sih hal-hal lain gitu yang bikin sulit gitu? Tadi kan udah homesick gitu kan, mungkin relasi juga, terus disiplin, terus keuangan. Ada lagi nggak nih yang bikin susah banget gitu ngaturnya? Kalau dari sepanjang aku di sini tuh sebenarnya hanya itu sih. Hanya itu. Cuman aku nggak tahu kedepannya bakal ada yang susah untuk kita lakuin gitu. Ya, tapi sebenarnya semua ini tergantung bagaimana cara kita menyikapi tantangan-tantangan ini ya gitu kan. Karena mau dimanapun kita pasti bakal dapet tantangan-tantangan gitu. Apalagi dengan kita merantau itu kita udah keluar dari zona nyaman kita. Ada nggak sih Kak ini untuk terakhir pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi merantau atau yang mau merantau gitu, ada nggak sih? Tentunya ada untuk teman-teman di luar sana yang ingin merantau, jangan takut karena di sini kita juga sama-sama berjuang, kita berjuang untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Kemudian tetap andalkan Tuhan dalam setiap proses perjalanan kalian. Tentunya memang ini nggak segampang yang kita kira, namun seiring waktu berjalan, bagaimana kita melakukannya dengan sepenuh hati, pasti akan terlewati. Oke, keren banget. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat berjuang ya. Oke, mungkin cukup sekian aja dulu pembahasan kita pada kali ini. Kalau misalnya teman-teman mau lanjut nih pembahasannya, membahas yang lain boleh, tapi next time aja ya. See you.